Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan rekomendasi ya untuk minggu depan di tanggal 8 hingga tanggal 12. Oke, ini ada sedikit info buat teman-teman yang pengen nambah sekuritas ataupun yang pengen belajar saham, bisa menggunakan salah satunya dari Ajaib ya. Karena Ajaib sekarang sudah memberikan saham gratis ya buat teman-teman yang memakai kode referral ya. Di sini Ajaib akan memberikan koin di mana bisa ditukarkan dengan saham gratis ataupun reksadana. Nah, untuk sekarang saya sudah dapat 2 saham gratis ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memakai kode referral saya. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan saham-saham yang berpotensi bisa besar ya harganya. Oke, jangan lupa nanti kode referral biasanya saya akan kasih di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sana. Oke, selanjutnya kita coba langsung ke pembahasan. Kita coba lihat dulu untuk IHSG. IHSG seperti apa ke depannya ya. Saya ngelihat di sini IHSG kemarin turun walaupun tipis ya. Ada 2 skenario yang saya lihat. Pertama, seperti ini ya. Dia berada di daerah garis middle di Bollinger Bands. Dan sekarang dia masih berada di atas garis middle Bollinger Bands ya. Nah, gimana ke depannya? Saya ngelihat seperti ini. Yang pertama adalah tren kenaikan. Adanya tren kenaikan lagi karena dia masih berada di daerah atas middle-nya Bollinger Bands. Terus sampai kapan kalau misalnya dia naik ya? Sampai sebatas apa dia bisa naik? Dia hanya bisa naik sebatas kemungkinan 6.366 ya, walaupun tipis mungkin bisa sampai ke 6.400-an ya. Ini dilihat dari indikator Bollinger Bands ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia turun, mungkin saja ya. Mungkin saja, dan dia berada sampai ke harga 6.142. Tidak kayak minggu lalu. Minggu lalu bisa sampai 5.000-an ya. Kita bisa lihat di sini 5.000-an. 5.900 ini. Sekarang batas terkecilnya hanya di 6.143. Dan kemungkinan dia akan coba naik lagi. Ataupun dia tipis dalam minggu ini ya. Tipis ya, bisa aja ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau saya melihat dari semua yang saya pahami, saya ngelihat saham-saham banyak yang di daerah garis support ini ya. Dan kemungkinan besok saya ngelihatnya masih ada tren kenaikan. Berpeluang besar ada tren kenaikannya. Tapi saya nggak tahu berapa kenaikannya. Kemungkinan batasnya ada sampai 6.400-an ya. Itu batas yang mungkin bisa dikejar oleh si IHSG ini. Ya, yang penting dia akan coba masuk dulu ke MA5-nya di 6.298 ini, 6.300-an. Dan baru akan coba ke 6.400 itu. Ataupun turun, bisa turun tipis-tipis sampai ke 6.145 ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Bollinger Bands sudah ada tren kenaikan ya. Bisa dilihat di sini tren kenaikan dan batasnya mulai menyempit, dan kita bisa melihat bahwa akan ada tren kenaikan untuk Bollinger Bands. Untuk saham ini ya. Kenapa menyempit? Karena dia sudah berada di tengah-tengah ya, dekat middle. Dan kalau misalnya dia naik, maka ini akan naik juga ya. Garis supportnya akan ikut juga naik. Itu. Yang kedua, berdasarkan MACD malah kelihatan turun, tapi belum ada
garis penurunan ya, belum ada garis penurunan. Masih ada garisnya bayang. Berpeluangkah untuk ada kenaikan? Masih besar. Kalau menurut saya masih besar ya, walaupun terlihat akan menyinggung garis merahnya ya, untuk garis biru. Tapi kita coba lihat besok di hari Senin seperti apa ya. Kalau misalnya dia turun, berarti ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya, ke 6140-an ini. Oke, itu untuk analisa IHSG yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman di minggu depan. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi mingguan yang saya nilai ini saham-saham blue chip yang sekarang berada di daerah garis support dan sangat-sangat bermanfaat banget buat teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membelinya. Yang pertama ada Antam. Untuk Antam sudah keluar dari daerah batas supportnya. Dan sekarang Antam harusnya bisa naik. Ya, setidaknya dia akan coba memberikan garis bayang di sini ya. Itu untuk Antam bisa kita lihat kenapa saya memprediksi dia naik, karena dia sudah di bawah garis support ya. Dari daerah garis support bisa kita lihat dari Bollinger Bands kecil kemungkinan dia nggak ada di daerah garis support ya. Kita coba lihat di sini tuh, walaupun penurunan dia pun pasti ada tren kenaikan. Nah, kita bisa lihat ya, dan bisa dilihat sebenarnya apakah Antam bisa penurunan? Masih bisa sebenarnya, masih bisa satu kali lagi ya, tapi saya ngelihat kecil kemungkinan dia akan turun. Karena bisa dilihat di sini sideways, dari EMA20 nya juga sideways, dan saya ngelihat peluangnya besar untuk ada kenaikan. Bisa dilihat di sini, dari sini adanya sideways ya, dan di sini adanya tren kenaikan dikit ya. Terus kita bisa lihat berapa kenaikan Antam. Antam ada kenaikan di sampai 27,77%. Masih bisa ada tren kenaikan. Apakah Antam bisa arah? Ya bisa-bisa aja ya. Kayak kemarin itu nggak salah SMGR. Itu tuh dia langsung naik ya, dan dia langsung di daerah sekitar ini ya. Nah, itu bisa banget. Tergantung dari isu, faktor, dan lain-lainnya. Ini untuk Antam, berdasarkan MACD memang ada tren penurunan, dan saya melihat harusnya sudah ada tren pengembalian ya. Pengembalian seperti ini ya, adanya garis bayang. Jadi masih bisa 27,77% lagi buat Antam bisa naik. Selanjutnya ada BRIS. BRIS dalam minggu lalu mulai menipis ya, mulai tipis orang melihat BRIS karena mungkin karena BRIS sideways ya, bisa disebut di sini sideways, jadi orang udah mulai tidak melihat BRIS ya. Bisa kita lihat di sini 6 hari yang lalu dia malah distribusi dan saatnya dia akan akumulasi. Tapi untuk BRIS ini kecil banget untuk ada kenaikan sekitar 14,62%. Tapi misalkan dia naik 25%, bisa saja. Itu kan tergantung dari faktor lainnya ya. Tapi berdasarkan indikator ini, kemungkinan dia akan bisa naik sampai 14,62% lagi gitu. Tapi apakah dia bisa turun dari 14,62% ini? Bisa saja ya. Karena ini adalah indikator yang bisa membantu teman-teman dalam melihat top profit ataupun CL ya. Itu untuk BRIS sangat kecil, tapi bisa dilihat di sini 6 hari sudah turun, jadi harusnya BRIS juga akan ada tren kenaikan. Di sini
kita bisa lihat BRIS juga dalam 6 hari itu turun sebesar 14,6, ya sekitar 14% lah ya untuk turunnya. Itu untuk BRIS. Selanjutnya ada Harum. Harum juga berada di daerah garis support. Ya, kita bisa lihat di sini daerah garis support. 6 hari juga turun. Sudah 6 hari turun, tapi secara akumulasi dia sudah turun sampai 46% ya. Dan sejak tanggal ini ya, sejak tanggal 15 Februari dia udah turun 46%. Jadi saya melihat BRIS akan ada tren kenaikan ya. Akan ada tren kenaikan. Tapi bisa aja nggak turun? Bisa, tapi tipis ya. Turunnya pun akan tipis, tidak akan seperti kemarin yang turun ARB ya. Itu dari Harum kita bisa lihat di sini hampir sama dengan Antam dan BRIS tadi. Sudah berada di daerah garis support, distribusinya cukup lumayan banyak, dan harusnya ada akumulasi ya. Ini ya, kita bisa lihat di sini adanya tren kenaikan, dan di sini sideways ya, sideways, dan masih ada kemungkinan ada tren kenaikan sampai 46,11% lagi, sekitar itu ya. Makanya saya merekomendasikan dalam bentuk mingguan. Selanjutnya ada Inco. Nah, untuk Inco ini cukup lumayan besar juga ya, sama kayak Harum tadi, cukup lumayan besar. Kalau Harum tadi 46% bisa naik, kalau Inco bisa kemungkinan naik 30,07%. Karena Inco udah 2 kali ya, dan ini udah jauh banget nih ya, jauh banget dari daerah support, dari supportnya, dan kemungkinan besok dia ada tren kenaikan. Walaupun tipis, saya ngelihat ada tren kenaikan untuk esok, adanya garis bayang seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini. Kenapa saya merekomendasikan? Karena coba lihat di sini, dia tidak terlihat banget ya. Coba kita lihat di sini. Oh, nggak ada. Coba kita geser. Nah, bisa dilihat di sini ya. Dia sudah keluar dari daerah garis supportnya, walaupun dia mantul ya. Dan itu ada kemungkinan untuk naik. Dan saya melihat ini juga seperti itu ya. 90-99% ini akurat ya. Dan masih bisa ada kenaikan 30,07%. Ini untuk Inco. Selanjutnya ada INKP. Untuk INKP kita bisa lihat di sini. Ya, kalau ini bisa kita lihat dia sudah di luar daerah garis, tapi ya maksudnya masih di sekitaran garis ya. Dan ini bisa juga walaupun turun berapa kali lagi gitu ya, tapi dia masih di daerah garis dan nggak mungkin jauh dari daerah garis. Bisa kita lihat di sini 3 hari ya, udah 3 hari berturut-turut penurunan. Walaupun di hari Selasa kemarin dia ada tren kenaikan, tapi secara keseluruhan sejak tanggal 16 Februari dia udah turun 24,36%. Jadi ada kemungkinan dia bisa naik ke harga 24,36% itu. Apakah bisa turun ya? Masih bisa ya, masih ada kemungkinan bisa turun. Ya, dilihat lagi maksudnya seperti apa. Indeks juga berpengaruh, faktor-faktor lain juga berpengaruh, apalagi indeks global ya juga sangat berpengaruh juga terhadap INKP. Ya, maksudnya terkait saham-saham ini gitu. Selanjutnya ada Mika. Mika sama ya,
sudah berada di daerah garis support dan melewati garis support, dan selanjutnya dia akan mantul ya. Tinggal momen mantulnya aja. Momen mantul di 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut turun, dan bisa kita lihat distribusinya sudah terlalu banyak ya daripada akumulasi, dan saya melihat Mika bisa naik sekitar 17,00%, atau bisa juga arah juga bisa ya, tergantung nanti dilihat dari pergerakan sahamnya seperti apa. Tapi kita coba lihat paling banyak untuk Mika masih di sekitar 9%-an ya. Ya, 9%-an adanya kenaikan yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya pun naik 9% berarti dia bisa ngelewatin garis middle ya untuk besok. Itu untuk Mika. Selanjutnya ada METK. METK saya melihat di sini sudah ada sedikit pantulan ya di sini. Di sini sedikit pantulan karena dia udah turun di sini, dan kemarin dia sedikit naik ya, ada kenaikan di 0,77%. Jadi saya ngeliat ada sedikit pantulan dan akan ada sedikit kenaikan ya, walaupun cuman dikit ya, tipis 10%. Saya ngeliat ada tren kenaikan untuk METK. Tapi bisa turunkah Bang? Saya ngeliat masih bisa ya, itu masih bisa karena saya ngelihat di sini masih berpeluang adanya penurunan juga ada, tapi dilihat dari middle-nya ini sideways, jadi akan besar kemungkinan dia akan naik ya, akan besar kemungkinan dia naik. Coba kita lihat di sini, walaupun kenaikan kemarin malah distribusi ya kebanyakan ya, kita bisa lihat di sini distribusi. Jadi untuk minggu depan saham-saham ini akan ada tren kenaikan yang cukup lumayan besar ya. Ini untuk METK sekitar 10%-an akan ada tren kenaikan. Selanjutnya terakhir nih ya, ada TINS. Untuk TINS tidak ada penurunan dan kenaikan kemarin, tapi secara akumulasi dia udah turun sekitar 30%-an sejak tanggal ini ya, 16 juga atau 22, sejak tanggal 22 ya, sudah ada tren penurunan sekitar 30%, dan dia akan coba naik sekitar itu juga ya. Bisa kita lihat di sini 4 hari turun, dan di sini tidak ada kenaikan dan penurunan. Oh, ini turun juga ya. Oh, ini naik. Ini turun. Nah, ini dari sini sebenarnya kebanyakan turun ya. Kebanyakan turun. Bisa kita lihat di sini malah distribusi ya, ini distribusi terus naik, distribusi lagi terus akumulasi, dan saya ngeliat besok ada tren akumulasi buat TINS juga. Tapi masih bisa ini nggak Bang turun? Saya ngeliat masih bisa ya, masih ada sekitar 1 atau 2 hari lagi turun, karena dilihat lagi IHSG masih berpeluang adanya tren penurunan hingga garis support, dan saya ngeliat masih berpeluang, tapi nggak akan jauh dari daerah support dari Bollinger Bands ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Kalau ingin memberikan saran juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.